Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, doa dan harapan saya, kita semua selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, pemeliharaan dan kasih Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami bisa bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Dan sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan berikanlah kami sukacita ya Tuhan, untuk melakukannya di sepanjang hidup kami, bahkan memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tema renungan kita hari ini adalah uang tidak dapat memberi kepuasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah membahas sikap manusia ketika datang kepada Allah, firman Tuhan beralih kepada salah satu pergumulan terbesar manusia, yaitu harta dan kekayaan. Ayat ini bukan mengatakan bahwa uang atau kekayaan itu jahat. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa memiliki harta adalah dosa. Abraham, Ayub, dan banyak tokoh iman lainnya diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kita diperingatkan dalam bagian ini tentang cinta kepada uang dan menjadikan kekayaan sebagai sumber kepuasan hidup. Kata mencintai berkaitan dengan kasih atau keterikatan hati yang kuat. Masalahnya bukan pada apa yang dimiliki seseorang, tetapi ketika sesuatu yang dimiliki mulai menguasai hati seseorang. Kita diingatkan sebuah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa orang yang mengejar uang tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak yang diperoleh, semakin besar pula keinginan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Kekayaan menjanjikan kepuasan, tetapi tidak pernah benar-benar mampu memberikannya. Seperti minum air laut yang semakin membuat haus. Demikian pula hati yang bergantung kepada harta akan terus mencari tambahan tanpa menemukan ketenangan. Kekayaan dapat memenuhi kebutuhan tertentu dalam hidup, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan terdalam jiwa manusia yang hanya dapat dipuaskan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan terbesar bukanlah berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi siapa yang menjadi sumber keamanan hidup kita. Ketika manusia menjadikan uang sebagai tempat perlindungan, ia akan selalu hidup dalam kecemasan, takut kehilangan, takut kekurangan, dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kekayaan adalah alat yang Tuhan percayakan untuk dikelola, bukan Tuhan yang harus disembah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap berkat Tuhan. Kita boleh bekerja, merencanakan masa depan, dan menikmati hasil jeripaya sebagai pemberian Allah. Tetapi, hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada harta. Kepuasan sejati tidak ditemukan dalam jumlah yang kita kumpulkan, melainkan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan selalu bersyukur, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, karena ia tahu bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, tetapi
oleh siapa yang memilikinya, yaitu Allah yang memelihara hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan dengan bergantung kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada harta yang Tuhan berikan bagi kami. Sertailah kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.